Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama kembali akan mengadakan ibadah PA di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan marilah ibadah PA pada kesempatan saat ini bersama-sama kita mulai dengan penuh sukacita dan penuh dengan rasa syukur. Kita mulai dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 28, bait 1 dan bait yang kedua, suci, suci, suci. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Bapa, kami bersama-sama mengkhususkan diri kami, mengambil waktu untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah PA yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami, menyertai dan juga memberkati di sepanjang jalannya ibadah PA saat ini, supaya melalui ibadah PA kali ini, kami bisa semakin dikuatkan di dalam iman, di dalam kami menapaki kehidupan kami hari demi hari. Dan juga di dalam kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan, hadir bersama-sama dengan kami, menuntun dan memberkati kami, sehingga kami bisa mengerti dan juga kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 125, bait 1 dan bait yang ketiga, lamun kulo melampah. Kulo ses tungras
Bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari 1 Korintus pasal 10. Kita baca ayat 6 sampai ayat 13. Akan saya bacakan yang demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya cobaan. Cobaan itu memang menjadi bagian dari hidup kita yang akan selalu saja ada, yang mungkin tidak bisa kita hindari. Mungkin cobaan satu selesai, akan datang cobaan-cobaan yang lain di dalam hidup kita. Tetapi memang begitulah bagian dari kehidupan kita. Kadang cobaan itu mudah saja kita lalui. Tetapi ada kalanya juga cobaan itu begitu terasa berat di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita mungkin seolah-olah merasa tidak mampu untuk melalui cobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Namun apapun itu, seperti apapun cobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, seberapa berat pun cobaan yang kita hadapi, meskipun kadang mungkin kita merasa ingin menyerah, meskipun kita kadang merasa sudah lelah dengan segala cobaan kita, harapannya itu semua tidak menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Harapannya cobaan-cobaan itu tidak membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi dengan adanya cobaan tantangan itu, harapannya kita bisa justru semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin menyadari bahwa kita lemah dan kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah juga yang diharapkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Karena memang di dalam perkembangan dan pertumbuhan jemaat, kemudian muncullah berbagai macam cobaan dan tantangan yang menggoda jemaat pada waktu itu, mungkin untuk meninggalkan Tuhan, mungkin juga untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengirimkan suratnya ini kepada jemaat Korintus sebagai peringatan untuk mengingatkan mereka bahwa para leluhur mereka bangsa Israel juga pernah berada di dalam situasi yang sulit. Bahkan para leluhur mereka bangsa Israel di dalam menanggapi cobaan dan tantangan itu, mereka juga sempat kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka juga sempat kemudian menjauh dari Tuhan. Seperti yang digambarkan tadi oleh Rasul Paulus,
Mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi. Bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan pengalaman para leluhur mereka bangsa Israel ketika menghadapi tantangan dan cobaan di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak selalu mulus. Mereka bersungut-sungut. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka bahkan menguji Tuhan. Hingga akhirnya justru mereka sendiri yang menerima malapetaka dari semua yang mereka lakukan itu. Dan dalam hal inilah Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus, agar mereka kemudian tidak bernasib sama seperti para leluhur mereka. Agar jemaat Korintus di tengah-tengah menghadapi tantangan cobaan yang ada, mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti yang tertulis di ayat 12 tadi. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena dalam hal ini ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa teguh berdiri, di tengah kita menghadapi cobaan, belum tentu kita selalu teguh, kuat, dan berdiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti contoh bangsa Israel yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tadi, mereka juga jatuh ketika mereka harus menghadapi tantangan dan cobaan. Mereka bersungut-sungut, mereka meninggalkan Tuhan, bahkan mereka menguji Tuhan, hingga akhirnya mereka menerima malapetaka di dalam kehidupan mereka. Disinilah Rasul Paulus kemudian menaruh harapan yang besar kepada jemaat di Korintus, agar mereka tidak bernasib sama seperti para leluhur mereka. Rasul Paulus membangkitkan semangat jemaat Korintus pada waktu itu dengan kata-katanya di ayat yang ke-13 yang demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata-kata yang disampaikan Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa segala pencobaan yang kita alami sebagai manusia ini, pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sehingga pastilah ada jalan keluar yang disiapkan oleh Tuhan. Dan dari kata-kata Rasul Paulus ini, Paulus juga berharap supaya di tengah menghadapi pencobaan-pencobaan itu, kita justru tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita malah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Allah setia dan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam pencobaan tanpa ada jalan keluar. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin beginilah juga kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya cobaan. Selalu saja ada tantangan, selalu saja ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita mengingat pesan Rasul Paulus ini, supaya kita tidak kemudian justru menjauh. Tetapi di tengah pencobaan yang kita alami, di tengah segala tantangan pergumulan yang mungkin kita rasakan di dalam hidup kita, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah nanti kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Karena bersama-sama dengan Tuhanlah, maka kita beroleh kekuatan, maka kita beroleh penghiburan, dan kita pada akhirnya bisa menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita alami. Pelajaran dari bangsa Israel dapat kita rasakan saat ini. Ketika bangsa Israel di dalam masa pencobaannya, mereka menjauh dari Tuhan. Justru bukan hal baik yang mereka terima, tetapi malapetaka yang mereka rasakan. Tetapi marilah kita saat ini belajar dari itu semua. Dengan adanya pencobaan, mungkin apapun pencobaan dalam hidup kita, apalagi di dalam situasi pandemi saat ini, mungkin dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal hidup berkeluarga, hidup keseharian pekerjaan kita, mungkin ada begitu banyak tantangan dan cobaan. Tetapi marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita menemukan jalan keluar dari setiap pencobaan yang kita alami.
Dalam kesempatan saat ini, marilah kita sharing bersama-sama dengan keluarga terkait pernahkah kita mengalami cobaan yang menggoyahkan iman kita, dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya atau melewati cobaan tersebut. Saya ulangi, pernahkah Anda mengalami cobaan yang menggoyahkan iman, dan bagaimana cara mengatasi atau melewati cobaan tersebut? Silahkan sharing bersama-sama dengan keluarga, saling menguatkan, sehingga pada akhirnya di dalam menghadapi cobaan itu, kita bisa teguh berpegang pada iman kita dan menemukan jalan keluar yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan melewati cobaan di dalam hidup kita. Selamat berdiskusi, selamat ber-PA, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 417, bait 1 dan 2, sauruting lakuku. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mengucap syukur ya Bapa, atas kesempatan yang telah kami rasakan di dalam ibadah PA saat ini. Kami bisa mengkhususkan diri kami untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, ajarilah kami untuk terus mendekatkan diri kami kepadamu ya Bapa. Di tengah segala tantangan cobaan yang mungkin kami alami,
Biarkan kami bisa terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, meskipun hidup yang kami jalani tidak selalu berjalan dengan mulus. Meskipun hidup yang kami jalani mungkin penuh dengan tantangan dan cobaan, baik di dalam hal kondisi kesehatan, di mana mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, apapun sakit penyakitnya, kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan, sehingga di dalam proses pemulihannya bisa dijalani dengan baik, hingga bisa kembali pulih, kembali beraktivitas dengan penuh sukacita. Begitu juga di dalam keluarga kami. Mungkin kami menemui tantangan dan cobaan, apapun itu, kami percaya Tuhan memampukan kami, untuk kami semua tetap bisa berpegang teguh pada janji kami bisa membangun kehidupan keluarga yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami hari lepas hari. Apalagi di dalam situasi pandemi ini, tidak berjalan dengan baik mungkin, baik pekerjaan kami atau aktivitas kami. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami supaya kami bisa melewatinya dengan baik. Dan tetap kami percaya Tuhan senantiasa menyiapkan berkat-berkat terindah bagi kami semua. Dan juga untuk anak-anak kami di dalam masa pendidikannya, kami juga meyakini meskipun harus dijalani dengan proses yang tidak mudah karena pandemi, kami percaya Tuhan memampukan anak-anak kami untuk tetap menempuh pendidikannya dengan baik. Dan juga untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini, dengan segala pergumulan dan tantangan yang ada, kami percaya Tuhan memampukan kami terus untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami bisa menjadi garam dan terang dunia melalui kegiatan dan pelayanan yang kami lakukan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, supaya dapat memimpin dan mengarahkan bangsa ini menuju situasi yang lebih baik. Dan juga kami semua sebagai warga negara, berikan kami kesabaran, berikan kami ketaatan ya Bapa, untuk melalui situasi yang sulit ini, supaya kami bisa tetap taat dan patuh kepada para pemimpin bangsa kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk para tenaga medis, aparat TNI Polri, para relawan yang masih harus berjuang di tengah situasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan memampukan mereka, memberikan mereka kekuatan dan juga kesehatan. Dan kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam segala kondisi yang kami alami. Dan kiranya ungkapan syukur yang kami kumpulkan saat ini, Tuhan memberkati, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya, kami serahkan seutuhnya hidup kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.